berat dalam kita patrap itu kan karena kesadaran kita itu lepas sama kesadaran, sehingga banyak aktivitas yang tidak kita lakukan itu tidak berdasarkan kesadaran cinta kasih sayang. Nah, sehingga itu otak kita itu merekam semua itu. Nah, kalau dengan kesadaran cinta kasih sayang itu otak itu tidak merekam, tapi kayak sesuatunya langsung tersempurnakan. Kayak saya minum gelas itu dengan cinta kasih sayang, itu otak saya nggak merekam, tapi tersempurnakan. Tersempurnakan itu berarti nggak terekam dalam otaknya. Kalau nggak tersadari dengan cinta kasih sayang, dia akan terekam, nyangkut. Nah, kalau satu hari tadi itu banyak yang kita tidak sadari dengan kesadaran cinta kasih sayang dalam aktivitas kita itu membuat nyangkut di pikiran, karena kan sifatnya otak kita yang merekam itu. Nah, itu yang menjadi masalah saat kita patrap samadhi, akhirnya rekaman diputar semua, termasuk rekaman-rekaman kita di masa lalu tuh yang belum habis terputar semua. Bahkan rekaman-rekaman kita di masa depan yang terbayangkan saat sebelum kita patrap sama cinta 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun yang lalu itu terekam. Nah, rekaman itu harus habis. Nah, untuk menghabiskan rekaman itu kan prosesnya panjang. Nah, itu kalau aku murni dikatakan harus menghabiskan proses-proses tadi. Nah, rekaman ini kalau terlalu banyak, memorinya full, teman. Nah, efeknya akhirnya badannya meriang. Udah pengaruh ke efek raga, itu sadar bahwasanya rekamannya banyak. Nah, sehingga harus dituntaskan. Nah, saat kita menyempurnakan itu, prosesnya kan nggak sekali bisa, kadang-kadang perlu 2 kali patrap. Untuk menyempurnakan itu ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, bisa sekali plus habis ya bisa. Tadi malam itu sampai berapa jam? Perantai nggak bisa habis. Itu pun masih tergendalakan terus. Tadi siang. Untuk konon bunga-bunga. Itu rekamannya nggak habis ya. Salah aku rata tempel di telepon, tak karet atau mas. Itu kan orang nggak tahu. Akhirnya tadi telepon betul. Jadi tempel di HP kan orang nggak tahu. Telepon sampai jam 4:30. Gembang deh mas Joko. Iya. Mari bapak, mari. Itu efek daripada rekaman-rekaman yang tidak terhabiskan. Itu siapapun mengalami, mas. Mau yang laku suci, laku murni. Kalau kita nggak bijak dalam menyikapi, nah itu yang dimaksud sulitnya kita dalam berkehidupan itu selalu dengan kesadaran cinta kasih sayang. Karena yang kita sentuh itu bukan harusnya tersempurnakan, malah terekam. Itu loh mas efeknya. Nah, itu nanti yang mempengaruhi, kalau terekaman banyak akan mempengaruhi daripada ekonomi, kesehatan, sosial di situ aja. Akhirnya timbullah ketakutan, kecemasan, kegelisahan, macam-macam. Karena rekaman itu ada di otak. Nah, hati kita yang harusnya ini tempat larangan untuk pikiran masuk ke sini, masuk mempengaruhi jiwa kita. Akhirnya tidak tenang tadi itu. Kalau saat kita takut, tidak tenang lah itu. Berarti rekaman tadi itu udah masuk ke sini. Efeknya tidak tenang. Tapi masih dalam sifat. Nah, nanti timbul di sikap, perbuatan. Nah, akhirnya perbuatan syahwatnya goyang. Itu urut-urutannya begitu. Asal muasalnya dari pikiran itu. Nah, pikiran itu masuk dari jasa indria semua yang ada dalam tubuh kita, dari mata, hidung, telinga sampai di bawah itu pintu akses pintu. Akses atau pintu dalam masuk ke dalam otak tadi. Jadi semuanya tuh sebelum masuk ke hati sama di perbuatan tuh aksesnya semua di otak, mas. Penyaringannya di otak. Nah, ini kalau nggak bisa tersempurnakan, ya nyangkut, jadilah rekaman. Di otak. Makanya kenapa kalau otak itu harus kita sucikan,
Nah, saat tidur itu kan mau tak tersucikan. 4 anasir kita itu saat kita bisa tidur itu mau dia memiliki dosa sebesar apapun saat bangun tidur itu tersucikan. Nah, cuma kadang-kadang kita ini aku sudah dosa ya. Itu orang awam tidur bersih bisa tenang bangun nyaman itu aja itu tersucikan teman. Tinggal menjaga saja itu kan. Itu ele-elean jelek-jelekannya orang laku teman. Kalau mau meneliti di situ orang awam orang umum pun sebenarnya pelan-pelan juga sedang menuju kepada kesempurnaan. Nah kalau kita yang laku udah paham ya jangan patah semedi apalagi ada istirahat itu proses pensucian daripada anasir kita yang melalang buana. Kosong itu kan suwung itu kan tidak bisa dicampur apa-apa ya dengan suwung itu sendiri yang mencampur. Jadi otak kita kan harus suwung. Kalau dalam keseharian kita itu sudah masuk di ada konsep berkonsep itu boleh tapi jangan direkam. Nah besok gini-gini udah lepas ya. Nah kalau direkam lah bagaimana bisa kita rencana kalau gagal itu masalahnya kan berarti konsep kita rekam. Boleh berkonsep tapi jangan direkam. Masalahnya kita hanya boleh berencana. Nah bahasa spiritual agamais Tuhan yang menentukan. Akhirnya kan repot nih kono kalau nggak dipaham. Maksudnya kita yang merencanakan kita ikhlaskan nih. Kalau bahasanya kita boleh merencanakan tapi jangan direkam. Itu aman mas. Jadi saat menghadapi rencana itu kok terjadi perubahan keadaan ya kita nggak sesuatu. Gampang-gampangannya ngoten. Ngomong enak mas, ngomong enak. Tapi dengan keenakan kita menerima dan menyampaikan ini kan mudah dalam kita mempraktekkan. Kalau enggak efeknya seperti tadi siang itu mas sendiri saksikan sendiri. Rekaman berapa kali. Kalau tadi pagi pulang dari pasangan malam itu mas, kami jual Sampurno itu ya sampai 3 sampai pagi berapa jam. Kurang tak melalui benih alam jiwa gentayangan aku. Hitungannya tenang. Oh, ya tenang. Tapi saya nggak sadar di situ. Hanya menyaksikan video. Nah, video itu kan mempengaruhi jiwa saya. Makanya mas. Jadi itu bisa berdampak di sana. Kita yang berat itu menjaga saja. Makanya titik endingnya adalah hati-hati dalam kita banyaknya aktivitas dalam sehari itu. Harus benar-benar menyaring teman. Kalau memang tidak diperlukan ya kita sebaiknya belajar untuk mengurangi aktivitas. Itu teknik aktivitas apa saja. Nah, kalau bisa menjaga kepada itu kan enteng pikiran. Akhirnya yang kita sentuh apa itu tersempurnakan tapi tidak terekam. Maten mas kalimat singkatnya. Terkait hal ini ada yang mau di-sharingkan? Betul ya. Efeknya apa mas kalau seandainya kita ini tidak merekam otak kosong enteng ya kalau tadi bolong lubang ora apa enteng mikul beras 50 kilo karuan jelas beratnya. Tapi kalau mikir pikiran itu ngabut. Makanya jangan pernah kita mengambil tanggung jawab yang berlebihan karena sebenarnya kita ini bukan bertanggung jawab. Itu anakku, aku punya tanggung jawab. Misalnya siapa? Akhirnya kita kerepotan mengupayakan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Wah itu sering sekali mas. Terutama keluarga, kerabat, anak didik. Itu kita ambil semua seolah-olah kita yang harus memberikan jaminan tentang kesejahteraan. Tidak bisa. Nah terus bagaimana mas? Kita ini hanya bertugas. Upaya kasih makan. Upayanya kita kerja. Dan nanti kalau kerjanya nggak cukup, itu urusannya Tuhan, urusannya Romo.
cukup nggak cukup, yang penting tugas saya bekerja 1 hari sudah maksimal. Nanti dia terserah dia mau cukup nggak cukup, yang penting saya mampunya di sini. Kadang-kadang kita memeres tubuh kita sampai keringetan, bahkan sampai darah. Nah, rekamannya bulat. Itu diumpamakan lilin, kita bisa menerangi, bisa mensejahterakan orang lain, termasuk anak cucu kita, tapi diri kita hancur. Nah, kita lupa ada diri yang memang selalu setia pada kita, yaitu diri kita sendiri. Sehingga perjalanan dalam kita itu berlatih, syariatnya ya kalau kita punya uang 1.500.000, sejelek-jeleknya tidak semuanya kita kasihkan kepada siapa yang harus kita berikan. Ya setidaknya 500.000, 200.000 masih kita pegang untuk diri kita. Nah kita habis-habis, iya memang, tapi secara manusiawi kan kita bisa ngasih keluarga 1.500.000 habis. Nah kita bingung rokok, makan bingung, nanti kita mati nih. Nah kita mati menderita, akhirnya semuanya menderita. Kadang-kadang begitu. Itu biasanya sikap yang salah pada orang tua, pada guru, pada pembimbing. Ya, terus bagaimana mas? Nanti anak saya mati? Enggak mati. Saat kita mampu bekerja semampunya dan memberikan semampunya, itu ada keajaiban sebenarnya. Ada keajaiban. Jalan-jalan ada orang yang memberi, jalannya banyak. Yang terpenting itu tadi, waktu kita mencari nafkah, dalam kita mendidik itu, kita tidak pamrih, seolah-olah kita mengambil tanggung jawab. Berarti kan energinya kita ambil, itu berat sekali. Makanya teknik di sini waktu kita membimbing itu kita memang nggak bisa kita lepas, bro. Makanya adanya Allahnya apa bisa kita terima, karena kita masih memungkui. Saat kita lepas kono-kono ya memang ya bebas jalan. Nah, teman-teman yang mungkin itu. Makanya adanya kalanya kita memikirkan, nggak apa-apa lah rekaman itu ada karena untuk itu, untuk yang kita cintai, tapi juga tidak boleh berlebihan. Itu untuk orang yang awalan belum ke situ mas, kita masih normatif saja seperti orang itu. Makanya begitu. Percaya saja apapun yang kita lakukan, kita sudah maksimal. Selebihnya itu urusannya Maha Suci, tercukupi. Tapi itu kalau dipahaminya salah, ya saya kerjanya lelehan. Nah, nanti Maha Suci yang ngurusi, akhirnya kerjanya elong. Itu salah juga. Kerjanya lelehan, mas-masan asal, bukan begitu. Kerjanya maksimal, tapi tidak sebegitunya. Kerjanya santai tapi tidak malas-malasan. Hanya semaksimal mungkin, semampu kita. Begitu kan mas? Itu nggak gampang. Biasanya kita terjebak pada keadaan yang kita cintai. Makanya ujian pertama itu kita dihadapkan dengan apa yang kita cintai. Kita akan mati-matian mengupayakan itu. Ketika Mas John ini punya suatu perkumpulan yang dicintai, wah dia mati-matian di situ. Dan untuk melepas itu susah mas. Dia akan berpikir siang malam untuk perkumpulan itu. Atau Pak Men punya keluarga yang dicintai, dia mati-matian untuk keluarganya itu. Bahkan sampai rela dirinya tuh mengorbankan. Itu spiritual zaman dulu. Dan spiritual zaman modern kita nggak boleh seperti itu. Harus seperti matahari. Kalau lilin itu habis, kalau matahari kan nggak pernah habis. Nah, harus kita targetnya menjadi salah satu wujud Tuhan yang berbentuk matahari. Dia akan abadi. Dia yang memperbarui dirinya, teman. Nah, lilin ya habis. Lilin itu simbol manusia yang belum mencapai kesempurnaan laku, tapi dia berusaha untuk menerangi. Makanya habis di situ. Itu reinkarnasi. Hidupnya menderita,
Tapi kan baik mas demi orang, ya itu kan zaman dulu. Zaman sekarang tuh kita tidak perlu seperti itu. Spiritual itu bagaimana kita bisa memberi cahaya pada orang, tapi cahaya kita ini tidak habis. Kok bisa malah kita sumber cahaya tuh mas? Nah kalau kita bukan sumber cahaya ya habis. Nah, ini kan kesalahan dalam kesalahan pendidik dalam praktek mendidik, memberikan cahaya tapi dirinya habis karena dia sebenarnya bukan sumber cahaya. Kalau sumber cahaya itu nggak pernah habis. Seperti matahari tadi, itu kan makanya tadi saya katakan itu wujud salah satu, yaitu gambaran daripada wujud salah satu gitu. Ini gambaran salah satu wujud Tuhan. Itu gambaran salah satu wujud kenyataan Tuhan. Susah. Karena ini nyampaikan itu wujud Tuhan ini salah. Tuhan matahari. Tapi dia salah satu wujudnya Tuhan. Karena bumi juga salah satu wujudnya Tuhan. Air salah satu wujudnya Tuhan. Api juga salah satu wujudnya Tuhan. Angin salah satu bentuk wujudnya Tuhan. Air sama, bulan sama, bintang sama. Nah itu dikatakanlah, kalau biasa dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada alam semesta beserta isinya. Saat kita mengatakan ibu bumi bapak ongkos itu ya sama saja kita ini menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya bahasanya. Termasuk manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah habis. Dirinya tuh habis, sudah menjadi perwujudan ini. Dia tinggal apa? Dia tinggal santai di singgasananya. Aku ngapain di situ? Dia tinggal menunggu tempat kembalinya para yang diciptakan tadi. Dia bisa kembali kepada Allah tadi atau Kanjeng Rama Jati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau kembali kepada alam uwong tadi itu ya manusia saja yang mampu memiliki kemampuan di situ, hanya manusia. Dan nanti selain manusia itu ya kita yang menyempurnakan. Makanya manusia itu kan sebenarnya hidup dalam kehidupan ini kan hanya satu tujuannya, menjadi pemimpin, pemelihara dan penyempurnanya itu. Bagaimana dia menjadi penyempurna kalau dirinya sendiri belum bisa menyempurnakan dirinya. Ya akhirnya kayak lilin tadi baliknya, memberi cahaya tapi dirinya hancur. Ya kalau dilakuin tekniknya mas tadi itu, jadi apa? Jangan pernah merekam sesuatunya. Akhirnya kan nggak tersempurnakan. Ya terus lakukanlah aktivitas kita dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kita. Dan nanti apapun yang kita sentuh itu menjadi tersempurnakan, atau aliasnya tidak menyangkut jadi rekaman. Itu belum balik simpel. Wah prakteknya gampang, kok gak laku, gak bisa men. Sudah laku masa itu bangun. Maksud tadi kita memberikan itu kan bentuk kita pemeliharaan. Kita mewujudkan salah satu bentuk kegiatan memelihara. Ya bukan menyempurnakan mas, itu memelihara atau mempercantik alam yang sudah cantik. Loh kok alam sudah cantik dipercantik? Ya karya kita itulah bentuk daripada mempercantik. Jadi kalau kita nggak berkarya mas, ya tidak mempercantik, hanya menikmati kecantikan. Menikmati kecantikan alam. Dan supaya alam itu menjadi cantik, ya berkaryalah. Dengan apa? Dengan karya kita apa saja. Karya yang membaikkan. Termasuk kita membuat tim kadangan begini itu termasuk kita mempercantik alam semesta. Mbak Dewi masak itu juga mempercantik. Jadi sebenarnya karya apapun kita itu sebenarnya mempercantik alam semesta. Kalau didasari dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Gitu mas. Nah kalau mau begitu nanti secara tidak disadari kita ini sudah membuktikan bahwasanya kita ini adalah kekasih Tuhan. Loh kok bisa kekasih Tuhan? Nah karena kita dalam aktivitas kita itu mewujudkan daripada berbudi bawaleksono tadi. Jadi berbudi bawaleksono itu aktivitas kita yang tersadari dengan cinta kasih sayang. Bahkan bisa jadi kita menjadi kitab suci
sejati ada makna. Dan pasti tutur kata kita itu ya ulang sejati yang baik. Itu nanti otomatis nih. Kalau aktivitas kita itu dengan didasari kesadaran cinta kasih sayang. Nah, sebab itu nanti kita akan otomatis mendapatkan gelar itu. Gelar tanpa wisuda. Nah, siapa yang menggelari ya Tuhan? Karena Tuhan itu menyorot hanya yang dia akui kekasih lah yang memiliki sifat dan sikap berbudi bawaleksono, ulang sejati dan menjadi kitab suci sejati ada makna, itulah yang dikatakan kekasih Tuhan. Nah, ini mesti pikirannya suci atau bersih, tidak merekam segala sesuatunya yang terlakukan, tapi menyempurnakan segala sesuatunya yang dilakukan. Dan untuk menjaga daripada ini susah, Mas. Karena apa? Karena aktivitas kita yang berlebihan. Itu boleh-boleh sih Mas ya. Susah. Nah, sebenarnya kita hanya di situ. Jadi mboten susah Mas belajarnya. Begitu Mas. Ada sharing? Terima kasih Rahayu. Tangkap dari mana? Beli. Oke, kita Sakul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu. Ya, kita hari ini hari Minggu berkesempatan untuk menebar ikan. Nah, sedikit pemahaman atau pengertian tentang menebar ikan. Kalau secara Muslim itu sedekah sir, sesuatu yang tidak diketahui siapa yang menebar, siapa yang menangkapnya atau memancingnya. Jadi tidak diketahui asal muasalnya dari mana. Nah, itu nggak kelihatan. Nah, dengan itu kalau untuk pribadi harapannya berarti karena kita tebar di air sungai yang mengalir, kita senantiasa dalam berkah rezeki kesehatan, rezeki ekonomi, dan keluarga kita tetap rukun ayam tentram. Nah, nanti di luar dari itu masing-masing nanti nggak bisa melepas lele dan nila, kan ada lele sama mujair, jadi bisa nanti masing-masing harus dapat lelenya juga, harus dapat mujairnya juga. Dan nanti saat melepas itu niatkan, jadi diniatkan saya niat melepas ikan ini seperti air yang mengalir ini, kiranya ikan ini dapat bermanfaat bagi alam semesta. Nanti untuk pribadi ya berkah rezeki kesehatan mengalir seperti air yang mengalir. Begitu ya. Mas Joko ada tambahan? Kecil bisa Lepaskan. melepas. Oke, silakan Mas Wika, Mas Ada mengambil, bisa. Mas Antara, Mas Rafa, ambil lelenya satu, nilainya satu. Mas Henry. Jangan banyak-banyak, satu-satu aja.